Halo teman-teman, sebelum mulai saya disclaimer dulu. Video ini hanya merangkum beberapa sudut pandang dalam melihat masalah pesantren dan Trans 7 agar teman-teman bisa memahami atau mendapatkan pemahaman dari beberapa sudut pandang yang tersebar di media sosial. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan kritikan terhadap Trans 7. Yang pertama itu kenapa konten expose unsensor dianggap melecehkan dan menghina. Ternyata sebagian masyarakat menganggap bahwa intonasi narator dalam konten video itu terkesan melecehkan atau menghina apa yang dilakukan dalam pesantren sesuai video yang sudah ditampilkan, seperti jalan jongkok dan lain-lain. Yang kedua itu konten sensitif terkait agama seperti ini, kenapa dimasukkan dalam program infotainment yang lebih bebas gaya bahasanya. Mungkin kalau dikemas dalam bentuk berita yang lebih elegan dan dimasukkan kritik dengan intonasi pembawa berita yang normal, bisa saja pihak pesantren tidak menganggap pemberitaan itu sebagai suatu penghinaan. Sekarang kita masuk pada kritikan ke pesantren. Yang pertama, video yang ditampilkan oleh Trans 7 ini bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa itu adalah fakta yang terjadi, dan ketika mereka melihat video itu, fakta atau kejadian di dalam video itu dianggap sebagai gaya feodal di dalam pesantren. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, sistem feodal atau feodalisme ini adalah sistem sosial ekonomi dan politik yang hierarkis atau memiliki tingkatan, di mana kaum bangsawan itu biasanya mendominasi dan memegang kekuasaan atas tanah dan rakyatnya. Jadi santri yang tunduk dan menyembah kepada gurunya itu di dalam video dianggap sebagai salah satu gambaran sistem dari feodal ini. Kritik kedua bagi pesantren adalah gaya feodal tersebut dianggap bukan merupakan ajaran Islam, namun sebuah praktek atau manifestasi yang berlebihan dari ajaran atau prinsip agama Islam, seperti bagaimana menghormati guru atau orang yang berilmu. Singkatnya, gaya feodal itu adalah ide atau tradisi setempat saja yang seharusnya bisa dirubah dan bukan ajaran agama Islam yang wajib dijalankan. Kritikan ketiga adalah bagi sebagian masyarakat, tradisi lokal tersebut berdampak pada sentimen negatif kepada Islam karena dilihat orang luar pesantren sebagai ajaran Islam yang sedang dijalankan, padahal bukan. Sebagian umat Islam menganggap gaya feodal tersebut perlu dirubah supaya jangan Islam dikritik gara-gara ada implementasi ajaran yang menurunkan harkat dan martabat Islam. Kritikan lainnya adalah respon alumni pesantren dengan berdemo di depan Trans 7 dianggap tidak seharusnya dilakukan karena terlalu berlebihan dalam meresponi kritik dalam konten video itu. Tapi sebagian masyarakat lain menganggap hal itu masih wajar karena dilakukan pihak pesantren yang merasa terhina dan demonstrasi itu masih dalam koridor hukum. Saya termasuk yang menganggap demonstrasi tersebut masih wajar dan merupakan hak warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya di muka umum dan dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, ada pendekatan elegan lain yang dilakukan oleh pihak pesantren dengan audiensi atau rapat dengar pendapat dengan pihak DPR, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdiji, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Trans 7, dan semua itu berjalan dengan sangat damai. Kritikan yang terakhir adalah di luar dari intonasi yang melecehkan dalam video Trans 7 itu, kritik dari konten tersebut perlu juga dilihat sebagai bahan evaluasi ke dalam oleh pihak NU dan pesantren untuk perubahan yang lebih baik. Nah, itu tadi beberapa sudut pandang dari sebagian masyarakat yang bisa saya rangkum dari beberapa pemberitaan di sosial media. Lalu apa selanjutnya yang harus dilakukan? Pertama, karena aspirasi pihak pesantren sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan sudah diterima, dalam hal ini oleh perwakilan rakyat di DPR, pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia, Trans 7, bahkan sudah ada yang dilaporkan ke polisi, maka biarkan pihak-pihak berwenang tersebut menindaklanjuti sambil diawasi. Tidak perlu lagi ada intervensi di luar hukum, termasuk menghindari masuk ke wilayah pribadi individu-individu yang terlibat, karena ranahnya ini ada pada organisasi atau institusi, bukan pada ranah pribadi. Yang berikutnya, karena sudah ada kritikan-kritikan di ranah publik, termasuk media, ada baiknya pihak pesantren juga melihat ke dalam dengan hati yang lebih tenang, apakah memang perlu ada perubahan. Karena gaya feodal tersebut sebenarnya tidak dilakukan oleh semua pesantren, sehingga bukan ciri khas pesantren di Indonesia secara keseluruhan, tapi hanya di beberapa pesantren. Kalaupun dianggap tidak perlu merubah, hal ini tentu kembali ke pihak pesantren tersebut, dan tentu ada konsekuensi yang bisa saja diterima. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan beberapa pihak, termasuk dari Kementerian Agama, jumlah santri dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup drastis di atas 50%. Dari 17 juta santri di 2022 ke sekitar 9 juta di 2024, bahkan turun sampai 60% di tahun 2025 ini, menjadi sekitar 2 jutaan santri dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Nah, bisa saja kritik yang sudah dilihat banyak orang ini turut menurunkan niat para orang tua untuk memondokkan anak-anak mereka di pesantren yang menggunakan gaya-gaya seperti itu, atau lebih memilih untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah Islam formal lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan kasih komentarnya ya.